Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Iraina Arnesta dengan NIM 21716.514. Hari ini saya akan membacakan ringkasan dari kelompok saya, yaitu kelompok 7, tentang buku pengantar ilmu hukum, yaitu buku dari Bapak R. Suroso SH. Pengantar ilmu hukum terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Bila dikehendaki ilmu hukum dapat dipecah lagi menjadi ilmu dan hukum. Dalam bahasa asing juga inleiding diartikan dalam bahasa Belanda dan introducing dalam bahasa Inggris yang berarti memperkenalkan dalam hal ini. Yang diperkenalkan ialah ilmu hukum bertitik tolak dari kata pengantar ilmiah yang merupakan basis mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ialah yang pertama ada cross, memberikan definisi hukum adalah pengetahuan yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yang kedua ada jurisprudence, yaitu ilmu hukum yang dikenal dengan nama jus atau juri yang artinya hukum, atau hak prudence yang berarti melihat ke depan untuk mempunyai keahlian. Yang ketiga ada curzon, yaitu ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Menurut Satjijo Raharjo tahun 1982 dalam bahasa Inggris disebut jurisprudence. Ilmu hukum tidak hanya membicarakan mengenai peraturan perundang-undangan, tetapi juga filsafatnya, perkembangannya dan masa lalu sampai sekarang, atau lebih singkatnya sejarah, yang dimana ilmu hukum tidak mempersoalkan suatu tatanan negara, tetapi bagaimana yang mengaturnya. Dengan demikian, hukum adalah suatu fenomena dalam kehidupan manusia yang bisa diatur di mana saja dan kapan saja. Dengan demikian, hukum dapat dilihat sebagai fenomena yang universal dan bukan lagi lokal, tetapi lebih luas cakupannya dan regional menurut Sujipto Raharjo pada tahun 1983. Ada beberapa ilmu atau suatu kaidah hukum, yaitu yang pertama, ilmu tentang kaidah atau Normwissenschaft atau Solenwissenschaft, yaitu ilmu yang menjelajahi hukum sebagai suatu kaidah atau sistem dengan dogmatik hukum dan sistematika. Yang kedua ada ilmu pengertian, yaitu ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum seperti aspek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Yang ketiga ada ilmu tentang kenyataan atau Tatsächlichkeitswissenschaft atau Seinwissenschaft yang menyoroti keperilakuan sikap tindak yang mencakup sosiologi, hukum antropologi, hukum psikologi, hukum perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Kemudian, pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segi ilmiah secara sentral dan universal, tingkat dan universal, serta pandangannya adalah hukum yang berlaku kapan saja dan di mana saja, tidak mencakup dengan wilayah maupun hukum yang secara menyeluruh atau dikatakan memiliki cabang-cabang yang khusus. Dengan menggabungkan pengetahuan ringkasan mengenai keseluruhan acara atau hukum dengan pengetahuan mendalami tentang tiap-tiap bagian dari acara itu, saling mengisi akan mendapatkan suatu perpaduan pengetahuan yang benar-benar kompleks, seperti yang pernah ditulis oleh V. de Vlug pada tahun 1925. Dari segi lain, belajar tentang pengantar ilmu hukum berjalan dengan syarat maupun kurang menarik karena yang dibicarakan adalah ilmu hukum secara global dan jarang ditemui hukum seperti pidana atau perdata dan sebagainya. Persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum, yang pertama menurut Profesor Dr. Ahmad Sanusi dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum dapat dilihat dari segi yang memerlukan pendekatan secara khusus bagi dosen pengantar ilmu hukum harus memenuhi syarat-syarat tersendiri seperti A. Harus menguasai bahan-bahan, baik bahan yang menjadi keseluruhan pembahasan mata pelajaran dan pengetahuan lainnya mendukung tentang pengantar ilmu hukum. B. Memahami syarat-syarat pedagogis. C. Mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa. D. Mampu dan berani mempopulerkan acara kuliahnya. E. Memberi petunjuk kepada mahasiswa agar para mahasiswa dapat belajar menurut caranya sendiri. Bab 7. Mempelajari hukum ternyata sangat luas lingkupnya dan tidak mungkin memahaminya dengan baik jika tidak belajar mengenai cabang-cabang ilmu tanpa menguasai mata pelajaran mengenai ilmu hukum terlebih dahulu. Pengantar ilmu hukum memberikan gambaran yang
dasar serta jelas mengenai sendi-sendi utama hukum dari berbagai mata pelajaran pengantar ilmu hukum yang memberikan dan menanamkan pengertian dasar dari permasalahan dan persoalan-persoalan di bidang hukum sehingga ia menjadi mata pelajaran utama yang harus dikuasai oleh mereka yang ingin mendalami ilmu hukum. Ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum yang pertama dari judul pengantar ilmu hukum, yang kedua lingkup atau cakupan hukum. Kemudian hukum sebagai objek ilmu hukum merupakan segala manifestnya. Di sini harus tertuang pertanyaan-pertanyaan yang bersangkut paut dengan hukum. Salah satunya yang pertama, apakah hukum itu? Yang kedua, apakah tujuan hukum itu? Yang ketiga, bagaimanakah hukum itu terbentuk? Yang keempat, apakah sumber-sumbernya? Yang kelima, bagaimanakah sistem dan klarifikasinya? Yang keenam, dan sebagainya. B. Ilmu hukum sebagai norma hukum, hukum sebagai kaidah hukum dan kaidah lainnya. C. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama ada subjek hukum, yang kedua ada objek hukum, yang ketiga ada peristiwa hukum, yang keempat ada perbuatan hukum sedang berlaku di suatu negara. Yang kemudian ada hukum terdapat di mana-mana. Yang pertama hukum terdapat di seluruh dunia, asal dan masyarakat manusia. Yang kedua, Appledon pernah menulis hukum terdapat di seluruh dunia. Yang ketiga, anggapan-anggapan tersebut adalah anggapan modern. Yang keempat, menyelidiki para ahli ilmu pengetahuan sosiologi, hukum, dan antropologi. Yang kelima, budaya modern berhasilkan bukti-bukti bahwa hukum ada di mana saja. Yang kemudian ada peran dan fungsi hukum. Yang pertama, peran hukum dalam masyarakat, yaitu ada masyarakat primitifnya juga terdapat hukum. Yang kedua, besar dan kecil masyarakat selalu diikuti oleh hukum. Yang ketiga, hukum terdapat di mana saja di seluruh dunia. Tiap hubungan tertentu menimbulkan hak dan kewajiban, masing-masing anggota masyarakat mempunyai kepentingan. Kemudian ada fungsi hukum, yaitu pertama sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Yang kedua sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Yang ketiga ada sebagai pergerakan pembangunan. Yang keempat ada fungsi kritis hukum. Kemudian ada ajaran hukum alam Thomas Aquino bahwa hukum alam itu ada, yaitu dalam hukum abadi yang merupakan rasio ketuhanan lex aeterna, yaitu menguasai seluruh dunia sebagai dasar atau landasan bagi timbulnya segala undang-undang atau berbagai peraturan hukum lainnya, dan memberikan kekuatan mengikat pada masing-masing peraturan hukum tersebut. Hukum alam ex naturalis itu terdapat pula. Yang pertama ada principia prima yang merupakan norma-norma kehidupan yang tidak berlaku secara fundamental, tidak universal, tidak mutlak, kekal berlaku bagi segala bangsa dan massa. Yang kedua ada principia secundaria yang merupakan norma-norma kehidupan yang tidak fundamental, tidak universal, tidak mutlak, melainkan relatif, tergantung pada manusia. Kemudian ada ajaran hukum alam Hugo de Groot atau Grotius. Hukum kodrat adalah membawa dari setiap manusia dan merupakan hasil pertimbangan dari akal manusia itu sendiri, karena dengan menggunakan akal manusia dapat memahami apa yang adil dan apa yang tidak adil, mana yang jujur dan mana yang tidak jujur. Kemudian ada ajaran hukum alam Rudolf Steiner mengatakan bahwa hukum alam itu berlaku di mana saja, kapan saja, bagi siapa saja, karena Rudolf Steiner berpendirian bahwa kebenaran hukum itu selalu tergantung pada keadilan, waktu, dan tempat. Kemudian ada terbentuknya hukum. Terbentuknya hukum itu dimulai dari kebiasaan yang mudah dirasakan sebagai kewajiban untuk bersikap tindak demikian itu, dan kemudian mendapat sanksi apabila tidak melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh kebiasaan tersebut. Dalam kaidah hukum ini dinamakan hukum kebiasaan, yang akhirnya merupakan hukum bagi masyarakat. Bila kebiasaan tersebut menjadi tradisi yang turun-temurun dan akhirnya menjadi adat, bila dalam adat dijatuhkan sanksi apabila dilanggar, malah akhirlah hukum adat. Dengan versi yang lebih khas, hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikenal sebagai hukum adat. Namun hukum ini terbatas pada hukum perdata, khususnya bagi golongan warga negeri asli atau bumi putra. Sekian pembacaan ringkasan dari saya, dari kelompok 7. Bila ada kurangnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera kita semua.